السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita seluruh kebutuhan baik materi maupun immateri yang dibutuhkan tubuh maupun yang dibutuhkan jiwa, dan seluruh nikmat tersebut Allah berikan sebelum kita meminta, bahkan sebelum kita membutuhkannya. Kesyukuran atas segala nikmat akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, memberi taufik kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kajian ke kitab yang lain yang tentunya mendukung dan menguatkan pemahaman yang sudah kita pelajari pada pelajaran akidah, yaitu tentang tauhid dan hal-hal yang berkait dengannya, kita akan sampaikan dahulu pengantar untuk memperkuat semangat pemahaman dan keyakinan kita terhadap ajaran yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran ditemukan dua sistem, dua cara syaitan dan orang-orang yang bersekutu dengannya agar ajaran Allah dan Rasul itu tidak sampai kepada manusia. Yang pertama adalah melalui metode takdzib. Mendustakan. Ya, mendustakan ajarannya. Ya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa ajaran tauhid, menyatakan la ilaha illallah. Ditolak dan didustakan oleh syaitan melalui orang-orang yang bersekutu dengannya dengan mengatakan aja'alu alihatana ilahan wahida. Apakah Rasul ini hendak menjadikan Tuhan kita yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Ini pertama takdzib, mendustakan. Yang kedua tashkik. Tashkik ini mendatangkan keraguan, membuat orang ragu terhadap kebenaran ajaran. Jadi kalau tadi takdzib, mendustakan ajarannya dan sekaligus mendustakan yang membawa ajaran tersebut, menolak, mendustakan Nabi, mendustakan siapa saja yang datang membawa ajaran tersebut. Yang kedua tashkik, ia membuat ragu terhadap ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ditolak tidak bisa, dibuat ragu supaya orang tidak merasa yakin bahwa ajaran ini betul-betul menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Ragu. Kalau orang sudah ragu terhadap yang membawanya, ragu terhadap ajaran yang dibawanya, ada dua kemungkinan: memilih yang lain atau pasif, tidak mau melakukan apapun. Ini ragu. Nah, sekarang kita lihat pada zaman sekarang Yahudi dan Nasrani kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang amat sangat berharap didukung oleh kedua kelompok ini dalam pemahaman dan berkeyakinan menciptakan dua hal yang sama. Kita lihat misalnya
Yang pertama dari sistem tashkik, menciptakan keraguan. Pernah ada sebuah gerakan namanya Ghazwul Fikri, invasi pemikiran. Yang kedua harakatut tashkik, gerakan pengeraguan. Yang pertama Ghazwul Fikri ini, orang datang menyerbu kaum muslimin dengan menawarkan berbagai macam pemikiran yang merubah bahkan meruntuhkan keyakinan terhadap agama. Yang kedua harakatut tashkik, gerakan pengeraguan itu menyerbu kaum muslimin dengan berbagai statement, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan agama sehingga orang ragu terhadap kebenaran agamanya. Yang kita lihat terbanyak di dunia Islam adalah kaum liberal. Ini kelompok yang amat sangat membutuhkan pegangan kuat dari agama besar yang menolak Islam. Kaum liberal ini paling banyak melakukan harakatut tashkik, gerakan pengeraguan. Terlalu banyak kalau dibicarakan. Kalau Bapak mungkin pernah baca surat kabar Jawa Pos, di sana ada komunitas hutan kayu. Itu satu halaman. Kalau Bapak baca itu 3 kali saja, mulai Bapak ragu sudah. Tidak mau dengar hadis, tidak mau terlalu fokus pada ayat. Karena yang ditawarkan untuk Al-Quran namanya hermeneutika. Hermeneutika ini sebuah gaya tafsir ala Bible, yang rumusan awalnya adalah tidak boleh mempercayai objek yang akan ditafsir sebelum ditafsirkan. Jadi harus ngambang dulu. Setelah ditafsir ternyata ada kebenarannya, diikuti. Kalau tidak, ya dilepas. Ini prinsip dasar hermeneutika. Tapi dimasukkan ke dalam umat Islam bahwa ilmu tafsir sama dengan hermeneutika. Tidak sama. Semua tafsir dalam Islam terhadap Al-Quran ini semuanya berasaskan satu ayat Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang ditafsir oleh ulama itu prinsipnya satu. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini prinsip dasarnya. Lalu tafsir fungsinya untuk apa? Menginterpretasi, menjelaskan, menerangkan supaya orang paham apa yang ada di dalamnya. Tapi hermeneutika tidak. Justru mengaburkan. Contoh salah satu hasil hermeneutika. Salah satu hasilnya apa? Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini tidak langsung dipercaya dulu, ditafsir. Tafsirnya melampaui seluruh kelas dan gaya pemikiran dan cara beragama. Kalau ditafsirkan Islam itu satu-satunya agama di sisi Allah, ini pasti melukai perasaan agama lain ini. Bagaimana caranya ditafsir agar tidak melukai perasaan orang lain? Ini dinyatakan oleh tokoh utama liberal Indonesia, bukan saya ngarang. Akhirnya katanya supaya tidak melukai perasaan agama lain, maka kita artikan Islam ini bukan agama. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah segala bentuk kepasrahan. Nah, kalau ini kan enak. Orang Nasrani baca, kami juga pasrah. Orang agama lain membaca, kami juga mengajarkan berarti semua agama yang di dalamnya ada kepasrahan, itulah yang ada di sisi. Inilah produksi hermeneutika itu. Kemudian satu lagi contoh, ini supaya kita paham kemana arah kita mau belajar. Kedua lagi ada yang mengatakan begini, semua agama terjangkit penyakit merasa dirinya benar, termasuk agama Islam. Subhanallah. Saya mau tanya, yang menyatakan Islam itu agama yang benar, ulama, kita, atau Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di kitab lain Tuhan mereka berkata agamanya yang benar, silahkan. Tapi apa boleh buat? Dibuka kitab Taurat, Islam yang benar. Dibuka kitab Injil, Islam yang benar. Bahkan Dr. Zakir Naik, sang kristolog, menemukan di dalam kitab-kitab besar Hindu dan Buddha mengarah kepada seorang laki-laki pembawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Beliau buktikan ciri-ciri orang yang disebut dalam kitab-kitab besar agama Hindu di India. Beliau ditonton oleh jutaan orang Hindu mengatakan adalah Muhammad dengan sebutan sang terpuji, yaitu Muhammad, bahasa Arabnya. Nah, yang semacam ini mulai masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, gerakan-gerakan yang pertama dibuat ragu terhadap ajaran Allah dan Rasul. Sudahlah. Nah, di antara juga pemuda-pemuda Syiah itu di di internet menulis begini. Sudahlah, kalau hadis-hadis itu tidak bisa dicerna oleh akal, tidak sesuai dengan akal, buang saja ke tong sampah. Gimana? Kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan akal, tidak bisa dicerna akal, buang saja tong sampah. Nah, coba saya sampaikan satu hadis saja yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau pergi musafir, maka berwuduk dulu, lalu pakai sepatu. Nanti kalau batal tengah jalan, cukup usap atas sepatu. Tidak usah dibuka. Wuduk, terus usap atasnya, maka sudah cukup. Dalam keadaan musafir, 3 hari. Batas masa lamanya orang musafir. Kalau tidak musafir, 1 hari 1 malam. Bisa tidak menerima akal yang kotor bawah yang diusap atas? Harusnya mana yang diusap? Ya bawah lah yang kotor, atas bersih kok diusap. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu harus menurut akal, niscaya sepatu bagian bawah lah yang diusap, bukan atasnya. Ini Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita. Nah, ini contoh Pak, ini contoh. Nah, sekarang malam ini kembali kita akan pertegas tentang pemahaman kita kepada orang-orang yang membawa ajaran ini sampai ke kita. Karena ini yang diserang sekarang. Sebelum menyerang ajaran-ajarannya sehingga umat Islam ragu, diserang dahulu orang-orang yang bawanya, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini kita akan jelaskan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad ini ditulis oleh Ibnu Qudamah. Ya. Al-Maqdisi Ibnu Qudamah. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang mensyarah kitab Al-Qaulul Mufid yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Di situ dijelaskan bahwa tentang kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu lalu pernah kita singgung sebagian-sebagiannya. Nah, supaya kita utuh pemahamannya, kita paham bahwa sahabat yang disebut sahabat itu adalah man ittama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalik. Jadi definisi sahabat adalah yang berkumpul dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan iman kepada beliau. Ini sahabat. Harus bertemu, berkumpul. Kalau dia tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi beriman, tidak disebut sahabat. Ada tidak yang beriman pada zaman Rasulullah tapi tidak bertemu? Ada. Ya, di antaranya yang terkenal siapa? Uwais Al-Qarni. Rasulullah menyebutnya, sahabat menyebutnya, tapi belum pernah ketemu Rasulullah. Walaupun hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, maka dia bukan sahabat. Sebaliknya, ada orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu, mendengarkan khutbah beliau di Mekah pada waktu haji, melihat Rasulullah tapi beriman setelah Rasulullah meninggal. Berimannya setelah Rasulullah wafat, maka dia juga bukan sahabat. Apalagi sama sekali tidak beriman seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau adalah merupakan sahabat Nabi paling utama melebihi sahabat-sahabat Nabi yang lain. Misalnya,
Ada sahabat Isa yang disebut Hawariyun. Apa nama sahabat Isa? Hawariyun. Itu mulia, tapi sahabat Rasulullah lebih mulia. Ada lagi 70 sahabat Nabi Musa yang dipilih untuk berangkat bersama-sama beliau menuju ke mana? Ke lembah Tua. Namanya Tua, bukan tua usianya ya, namanya Tua, pakai Tua. Namanya Al-Wadil Muqaddasi Tua. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, innaka bil wadil muqaddasi Tua. Wahai Musa, fakhla' na'laik. Tanggalkan, lepaskan kedua sandalmu, kamu kini berada di lembah suci bernama Tua. Dengan 70 sahabat pilihan beliau, di bawah kemuliaan para sahabat. Ini yang diingat bahwa sahabat Rasulullah adalah sahabat yang paling mulia. Kemudian dari seluruh sahabat itu, yang paling mulia adalah Al-Muhajirun. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Baru kemudian setelah kaum Muhajirin, yang mulia adalah Al-Ansar. Orang-orang yang menyambut Muhajirin yang datang ke Madinah. Siapa yang paling mulia dari sahabat? Al-Muhajirun, orang-orang yang hijrah. Nah, di antara Al-Muhajirin ini yang berhijrah pada Rasulullah SAW bersama Rasulullah, yang paling mulia adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun. 4 khalifah. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sambil jalan saja kita sebut. Nah, di 4 khalifah ini Abu Bakar paling mulia. Baru Umar, baru Utsman, kemudian Ali. Urutannya persis. Nah, siapa yang paling awal dicaci maki, diabaikan keberadaannya? Abu Bakar. Abu Bakar dicaci, dikatakan kafir, murtad, orang pertama yang lari dari perang ketika perang Uhud. Itu bukan orang per orang. Semua sahabat yang agak jauh berdirinya dengan Rasulullah semuanya lari. Kenapa? Disergap oleh Khalid bin Walid pada saat orang-orang mengurus alat-alat peperangan, orang-orang sakit, orang-orang yang meninggal, dan pampasan perang. Nah, ada 2-3 orang yang mengawal Rasulullah. Ini yang tidak lari. Tapi orang menyangka yang 3 orang, 4 orang dekat Rasul adalah sahabat setia. Yang lainnya tidak karena lari. Yang lari itu yang jauh. Disergap oleh pasukan Khalid dan kacau balau kocar kacir. Dan Allah sebutkan itu. Tapi Allah sudah maafkan mereka semua. Tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ini model. Nah, kenapa Abu Bakar mulia dibanding yang lain? Satu, ini supaya kita tahu, paham. Supaya kita paham Abu Bakar ini sahabat Rasulullah paling mulia. Kalau mendengar ada orang mencaci makinya, merendahkan, kita tidak akan terpengaruh. Karena paham beliau paling mulia. Pertama apa? Huwa awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang pertama yang beriman terhadap Rasulullah. Coba bayangkan, orang pertama sebelum orang menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, sahibu Rasulillah fil hijrah. Beliau orang yang mendampingi Rasulullah waktu berhijrah, termasuk di gua Sur. Sana beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menemani Ustaz Ali Hamdi jalan-jalan ke Balikpapan Samarinda mah gampang. Ke mobil apa, mampir di rumah makan mana, istirahat, makan, sudah oke, dah sholat berjamaah, berangkat lagi. Hai, tiap hari insyaallah senang aja. Ini mengantar Rasulullah melewati pasukan yang akan membunuh beliau. Jadi tameng, dikejar, masuk bersembunyi di gua Su. Di gua inilah orang-orang kafir yang akan membunuh Rasulullah dan beliau. Tetap mereka tidak percaya kalau di gua ini tidak ada orangnya. Dilempar dari luar dengan batu-batu. Luar biasa, sengsara. Ini beliau. Yang ketiga, khalifatuhu fi ummatih. Abu Bakar khalifah pertama saat Rasulullah masih hidup.
yang mengganti Rasulullah untuk imam salat. Beliau. Karena Rasulullah sakit, dipesan suruh Abu Bakar jadi imam. Subhanallah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemuliaan Abu Bakar adalah aslama ala yadaihi khamsatun minal mubasysyirin bil jannah. Subhanallah. Abu Bakar ini ada 5 orang yang dikabarkan masuk surga sebelum meninggal, itu berislam lewat Abu Bakar. Gimana Pak? Kalau 1 orang saja masuk Islam gara-gara sampean, itu pahalanya luar biasa besar. Bersyahadat, setelah bersyahadat, ya terserahlah kurang-kurang lebih amalnya. Misalnya asal sudah bersyahadat, itu pahalanya luar biasa. Lebih baik daripada unta merah yang luar biasa besarnya. Bagaimana kalau yang berislam lewat kita masuk surga? Bagaimana kalau itu 5 orang dan langsung dapat informasi masuk surga sebelum meninggal? Subhanallah. Dan itu yang 5 orang ini, yang kata Rasulullah semuanya masuk surga, itu dianggap kafir sama sekelompok orang-orang Syiah. Siapa beliau? Yang berislam melalui Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Khalifah yang ketiga dan amat sangat dihormati oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW duduk bersama Abu Bakar, sama Umar, Ali dan lain sebagainya, terkadang Rasulullah duduk betisnya tersingkap. Betis, bukan paha ya, betis. Jadi kalau bapak-bapak yang masih suka pakai celana pendek, baca bismillah turunkan. Jangan lagi pakai celana pendek. Naik motor, naik apa. Rasulullah amat melarang. Itu aurat laki-laki. Ya. Aurat. Auratnya laki-laki mana Pak? Di bawah lutut. Nah, kalau bapak di atas lutut berarti seksi. Memperlihatkan aurat. Ya. Nah. Kemudian kalau datang Utsman bin Affan masuk ke majlis Rasulullah, Rasulullah tutup betisnya. Sahabat heran, kata beliau, bagaimana aku tidak malu dilihat oleh orang yang Allah pun malu kepadanya. Subhanallah. Ini masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar. Yang kedua, Zubair bin Awam. Ini juga subhanallah, ulama, sahabat besar. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Pejuang, pedagang, kaya yang menyantuni hampir seluruh orang Madinah yang miskin. Coba, kata Rasulullah, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka dia mendapat pahala sebanyak pahala yang didapatkan yang diajak dalam kebaikan itu. Nah sekarang lihat Utsman. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Ini orang-orang yang subhanallah sampai diberitakan masuk surga sebelum meninggal. Menurut Bapak karena sekedar baik atau luar biasa? Luar biasa. Berapa orang sudah tadi? 3. Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 5 orang yang boleh dibilang apa nih? Punggawa bahasa Jawanya mungkin. Apa punggawa itu Pak bahasa Indonesianya? Bagus. Jadi pimpinan kalau Bapak di mana ini? Di Pupuk sudah ya mungkin ini manajer atau JM, general manajernya. Jadi orang-orang terkemuka sahabat. Ini masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, dulu pernah kita sampaikan 10 orang masuk surga Pak. Tadi sudah 5 nih, tinggal 5. Masih ingat yang 5 lagi? Ya mudah. 4 khalifah, tadi Utsman sudah disebut, tinggal 3. Abu Bakar, Umar, Ali. Jadi berapa jumlahnya? 8. Tinggal 2. Tidak ada hadiah sih. Tidak ada sponsor. Kalau ada sponsor hadiah, nah 2, tinggal 2. Ada siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi tadi yang 5 ditambah 3 Abu Bakar, Umar dan
Ali jadi 8. Yang ke-9 Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini juga sahabat terkemuka. Kemudian yang ke-10 siapa? Biasanya yang paling pertama sama 10 itu diingat. Siapa? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Berarti sudah berapa kali disebut ini Pak? 10 orang yang masuk surga. Ini yang kedua apa yang ketiga? Urutannya pun lupa berapa kali. Baik Pak. Tidak apa-apa. Kita akan sering-sering sebut supaya familiar dan ingat. Ini menyebabkan apa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang paling mulia di antara. Kenapa kita jelaskan ini Pak? Supaya kita paham, bukan sekedar mengatakan mulia-mulia tapi kita tidak paham apa yang menyebabkan beliau menjadi mulia. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar, Utsman naik ke Gunung Uhud Pak. Masih ingat? Naik ke Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar. Bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usbut ya Uhud, tenang, diam, tenang. Alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, diam, tenang. Di atasmu ada seorang nabi, itu beliau sallallahu alaihi wasallam, ada Siddiq Abu Bakar. Langsung Rasul tidak menyebutnya Abu Bakar tapi As-Siddiq, orang yang pertama membenarkan keimanan kepada beliau. Subhanallah. Sejak saat itu beliau dikenal Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian syahidan, ada 2 orang yang akan mati syahid. Subhanallah. Jadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, setelah mendengar mereka akan gugur sebagai syahid ini, bukan kayak saya misalnya kalau dapat informasi bocoran, kamu bakal mati syahid, aman sudah gitu ya. Enggak, beliau tambah hati-hati. Akhirnya betul Umar bin Khattab syahid, dibunuh orang ketika mengimami sholat. Masih ingat siapa namanya? Abu Lu'lu', enggak ingat? Dibunuh waktu sholat. Dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan sadar. Yang ditanya apa? Siapa yang bunuh aku? Kalau muslim, lemeslah beliau. Berarti aku bukan syahid kalau dibunuh sesama muslim. Itu seorang siapa? Orang Majusi yang berpura-pura hadir di belakang imam untuk ikut sholat. Apa kata beliau? Alhamdulillah, aku dibunuh oleh orang non muslim. Berarti betul kata Rasulullah, aku syahid. Bukan tidak percaya apa yang dikatakan Rasulullah, percaya. Tapi itulah orang yang luar biasa keimanannya. Utsman juga begitu, dibunuh ya ketika masa khilafah beliau sedang membaca Al-Quran. Subhanallah ya. Ini sebutan ini bukan sedang saya ceritakan tentang apa yang beliau Rasulullah ucapkan terjadi, tapi melihat betapa mulianya sahabat-sahabat ini. Kemudian ada yang mengingkari Ali bin Abi Thalib tidak termasuk yang mulia. Kenapa? Sering yang disebut Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak. Ali termasuk orang yang paling sering juga disebut Rasulullah atas kemuliaannya. Beliau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah membuat menantu kalau tidak mulia. Coba sampean pilih menantu yang ecek-ecek, terceketer atau yang bagus? Yang bagus. Tidak mungkin yang sekedar ketemu di jalan, menantu. Tidak. Mesti dipilih, dilihat, dicari. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, orang mulia, sebagaimana yang lain. Nah, kemudian dari sahabat-sahabat ini yang disebutkan sahabat yang lain, yang ada di hadis yang lain, yang juga masuk surga, di antaranya Hasan Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan, Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Jadi masuk surga. Ada juga Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Ada hadis mengatakan, innaka lasta min ahlin nar walakinnaka min ahlil jannah. Sahabat Sabit bin Qais.
wahai Sabit bin Qais, kamu bukan penduduk neraka, tapi kamu penduduk surga. Dan ada beberapa lainnya. Tapi 10 orang tadi langsung Rasulullah sebut dalam sebuah hadis yang terangkai dari 1 sampai 10. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, Abu Bakar min ahlil jannah, wa Umaru min ahlil jannah, wa Utsmanu min ahlil jannah, wa Aliyun min ahlil jannah, wa Zubair bin Awwam min ahlil jannah, wa Abdurrahman bin Auf min ahlil jannah, wa Talhah bin Ubaidillah min ahlil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas min ahlil jannah, wa Sa'id bin Zaid min ahlil jannah, wa Ubaidah bin Ibnul Jarrah min ahlil jannah. Jadi beliau sebut langsung 10 orang dan didengar oleh semua orang. Subhanallah. Di mana rasanya Pak yang lain kira-kira menurut kita? Iri tidak? Iri enggak Pak? Ya mesti iri, tapi iri mereka bukan hasad, bukan dengki yang seperti kita, tapi hasad dalam kebaikan. Akhirnya berjuang, mereka juga berjuang. Tapi ini yang kita pelajari malam hari ini, walaupun 10, 2 Hasan Husain ditambah Sabit bin Qais yang disebut masuk surga, tapi secara umum orang-orang Badar yang hadir perang Badar, Allah sudah ridha. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Albani, disahihkan oleh para imam, para ulama hadis, yang mengatakan bahwa semua yang hadir di perang Badar itu sudah diampuni. Bahkan i'malu ma syi'tum inni ghafartu lakum. Malah dalam hadis sahih disebutkan pada ahli Badar ini, silahkan berbuat apa saja kalian sekarang, kalian sudah diampuni. Coba sampean dapat kalimat begini, sudah. Atau dosa sampean lah, saya lah dosa sampean. Sampean mungkin lebih lurus dalam hal masalah ini, tidak tahu kan. Jadi ini subhanallah, semua ahli Badar. Semua ahli Badar. Berapa jumlahnya ahli Badar? 300 sekian. Ada yang mengatakan 300 sekian, 300 lebih sedikit. Melawan pasukan dari kafir sekitar 1000-an. Semua 300 orang ini berarti bukan 10. Tapi itu yang disebut duluan, menunjukkan apa? Kemuliaan mereka. Jadi setelah 4 ini yang mulia, maka yang disebut 10 orang. Terutama yang masuk Islam itu 8 orang yang pertama. Disebutkan dari siapa tadi yang 5? Utsman. Siapa lagi? Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 sudah. Ada 3 lagi yang masuk Islam pertama. Ali bin Abi Thalib termasuk. Kemudian Zaid bin Harithah juga termasuk yang pertama masuk dalam Islam pada masa itu. Jadi 8 orang selain yang disebutkan tadi. Adapun Umar bin Khattab itu masuk setelah 40 orang dari kalangan laki-laki masuk Islam dan 11 perempuan masuk Islam, baru Umar bin Khattab masuk. Sudah agak lama. Tapi beliau orang mulia, luar biasa. Dan tidak ada yang lebih gembira kaum muslimin selain setelah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Semua gembira, tokoh yang la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak sedang mencela beliau, tapi menggambarkan sebelum beliau masuk Islam, tidak akan ada yang mengira kalau beliau itu akan masuk Islam. Dan saya pernah pakai rumusan ini. Maksudnya gini, Umar bin Khattab melihat perangai beliau, tidak ada satupun orang mengira beliau akan masuk Islam. Keras, ingin membunuh Rasulullah, ingin membunuh adiknya. Umar bin Khattab itu kalau jalan, Pak, kalau ada yang melihat, ditanya ngapain lihat? Jawab dipukul, tidak jawab juga dipukul. Kenapa dipukul? Aku tanya kok tidak jawab, dipukul. Ditanya kok jawab, dipukul juga. Ini dulu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, subhanallah, mulia luar biasa. Jadi Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, salah satu keduanya atau salah satu di antaranya, yaitu Umar atau Amr. Dua-duanya, akhirnya Allah kabulkan Umar masuk Islam. Maksud saya tadi pernah saya pakai rumusan ini. Ada seorang di sini di Pupuk Kaltim dulu, setiap ketemu saya pasti buang muka.
Setiap tak mau senyum, apalagi senyum, buang muka. Suatu pernikahan di koperasi, di depan saya Ustaz Nazib, ada siapa Ustaz lagi, senyum. Begitu pas saya tidak mau salam, ya saya senyum aja. Terus setiap ketemu Assalamualaikum. Alhamdulillah, sekarang orang yang dari jauh sudah senyum. Jadi kita tidak boleh berprasangka melihat orangnya ini enggak. Kita doakan orang untuk kebaikan. Yang kedua, kalau bapak lewat di security Baitur Rahman, kita gini dia ke sana, tidak mau ikut begini juga. Assalamualaikum, hadap sana. Kita punya kewajiban permisi kalau lewat terus saja. Akhir lama-lama subhanallah, belum lewat dia sudah berdiri. Lama-lama begitu. Jadi begitulah para sahabat dulu mengajak, tidak ada yang dicap sebelum baik itu menjadi ini kayaknya khatamallahu ala qulubihim. Ini kayaknya sudah ditutup hatinya. Tidak boleh. Semua orang kita lihat sebagai yang sama dengan kita dan sama-sama menginginkan apa? Kebaikan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu saya sisipkan di sini. Jangan pernah mata kita memandang orang dengan mata apa? Benci dan menganggap dia tidak akan berubah. Tidak boleh. Seburuk apapun, pandang dia dengan pandang kasih dan doakan kebaikan. Siapa saja. Nah, ini kemuliaan para sahabat. Sehingga subhanallah, 5 orang yang berislam dari Abu Bakar ini bukan orang-orang yang mudah diajak. Orang-orang yang punya pendirian, kebudayaan yang luar biasa, bangsawan Arab yang luar biasa, yang tidak mau kumpul sama orang-orang rendah. Dan ada ayatnya, ada hadisnya. Bangsawan Arab itu ketika mau berbicara dengan Rasulullah SAW, tidak mau langsung bicara karena ada Bilal di situ mantan budak, ya, ada Ammar bin Yasir juga mantan budak, ada orang-orang dari strata sosial yang rendah. Apa jawab mereka? Suruh mereka pergi dulu kalau ingin berbicara dengan kami. Rasulullah paham keadaan mereka dan akan mempersilahkan sahabatnya untuk mundur sebentar, tapi langsung turun ayat. Jangan sekali-kali kau palingkan wajahmu dari mereka, orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah siang dan malam. Dilarang Rasulullah. Kalau mereka tidak mau bicara karena mereka, biarkan. Sahabat Rasulullah yang dulunya dianggap rendah, mulia jauh dibanding mereka. Jadi susah, bukan gampang, bukan sekedar aku Islam loh, ikut Nabi Muhammad, ikut yuk, ayo, enggak. Lama perjuangan luar biasa. Jadi kita janganlah kalau mengajak tetangga sholat ke masjid, kok enggak diajak? Sudah Ustaz, berapa kali? 2. Berapa lama? 10 tahun 2 kali. Gimana mau? Setiap waktu lewat, Mas, ayo masjid. Oh iya Mas, udah, besok. Assalamualaikum, masjid yuk. Terus sampai bosan dia. Kau cuma 2 kali. Apa karena kecil, baru 2 kali sudah tidak ngajak lagi. Terus setiap lewat, setiap bertemu. Kemudian kalau ada jamaah yang sudah mulai agak jauh-jauh, kirim salam Ustaz Ali Hamdi. Padahal tidak pernah kirim salam toh. Itu boleh. Kan waktu beliau begini nyari itu kan melihat, dicari Ustaz Ali Hamdi. Waktu dicari kok tidak ada. Begitu. Salam kan dia. Tidak hadir ta'lim, dicari sama Ustaz. Itu sesuatu yang terus begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang kenapa gitu ya. Kenapa para sahabat itu harus dimuliakan, dihormati. Ada 2 sebabnya. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Semuanya sahabat Rasulullah tidak terkecuali. Semuanya. Karena Allah menyebut mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka semuanya dan semua mereka juga sudah ridho Allah sebagai Rabbnya. Ya. Apa alasannya? Kedua, pertama apa? Allah memuji mereka di Al-Quran. Di surat Al-Fath, surat yang terakhir, ayat terakhir, ayat 29 kalau tidak salah itu surat Al-Fath. Saya katakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari
ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Subhanallah. Ini mungkin dibuang sama orang-orang yang mencela sahabat ayat ini. Muhammad Rasulullah. Dan orang-orang yang selalu bersamanya, para sahabat ini, orang-orang yang bersamanya bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir, tapi saling kasih antara mereka. Engkau melihat mereka selalu ruku, sujud, dan hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, ini pujian Allah kepada sahabat. Ruku, sujud, pekerjaannya. Kemudian semua amal dan yang mereka lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama di surat apa, Pak? Surat Al-Fath yang terakhir, ayat terakhir atau 29. Kemudian yang kedua, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dalam mempertahankan kehormatan sahabat, marah dan mengatakan la tasubbu ashabi, jangan pernah mencaci maki sahabatku, sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang nyawa Muhammad ada di tangannya, walau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya setiap kalian kita ini berinfak emas sebesar Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Ya, punya gunung lah. Emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan bisa melampaui sedekah yang mereka berikan sebesar satu genggam, bahkan separuhnya. Coba lihat, mereka sedekahkan satu genggam makanan loh Pak, entah gandum, entah roti, entah apa, itu tidak akan bisa dilampaui oleh sedekah kita emas sebesar gunung. Angkat tangan Pak yang punya emas sebesar gunung Uhud. Paling top 70 kilo, Mas Agus, Mas apa? Emas. Sebesar gunung Uhud, emas kita infakkan. Subhanallah, itu kan besar sekali Pak. Tapi tidak akan melampaui pahalanya siapa? Pahala sahabat yang bersedekah hanya segenggam makanan. Bahkan tidak akan melampaui separuh dari itu, baru separuh makanan. Padahal kita ketahui sahabat itu sedekahnya apa Pak? Utsman itu sekali sedekah 10 kontainer. 10 kontainer bahan makanan, bahan pokok. Sekarang kontainer itu berapa coba? Dulu ya 10 onta kontainernya. Tidak ada kontainer dulu, tapi 10 onta. Subhanallah. Bahkan ada seorang waktu turun surat Ali Imran 91, lan tanalul birra, itu punya tanah paling luas, paling subur, dan paling banyak buahnya. Langsung mengatakan, ya Rasulullah, tanah ini adalah yang paling aku sukai dan paling aku senangi. Aku serahkan di jalan Allah. Apalagi ini bagaimana mau dilampaui? Segenggam makanan saja tidak bisa dilampaui pahalanya oleh kita dengan seberat emas seberat gunung Uhud. Apalagi melampaui satu bidang tanah. Apalagi 10 kontainer, apalagi Abu Bakar habis seluruh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Setiap hari kamu habiskan hartamu untuk jalan Allah. Aku meninggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Habis. Bisa dikejar Pak? Bagaimana mau dikejar? Tidak bisa. Jadi ini dua alasan yang luar biasa membuat para sahabat memiliki apa? Hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa sehingga Rasulullah mengatakan jangan pernah mencaci maki sahabat. Nah, insyaallah mungkin besok subuh kita lanjutkan sebentar tentang hal-hal yang menjadi hak sahabat terhadap kita itu apa. Jadi buru-buru mau mencaci. Kita kehabisan kata untuk memuji kemuliaan mereka. Karena tidak tahu Pak, jadi banyak orang melakukan hal-hal yang salah. Mudah-mudahan mereka mengetahui, mendengar, akhirnya mereka kembali kepada jalan yang sebenarnya, yaitu mengakui semua kemuliaan yang Allah berikan kepada para sahabat. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.